Amankan karena BB satu truk penuh sehingga BB besar, hanya beberapa bagian dari BB yang kita bawa ke sini untuk press release ya, sisanya ada di belakang. Silakan nanti rekan-rekan ambil dokumentasi di belakang. Untuk sementara modusnya mereka setelah melakukan ini, mereka semua berpencar. Ada yang sudah pulang ke Jawa, ada yang masih dalam pengejaran, mereka kembali ke tempat asalnya. Oke, jadi rekan-rekan selamat pagi. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat yang Maha Kuasa, kita bisa kumpul semua hari ini, hari yang baik ini ya. Yang kedua, kita Polres Gianyar, Satreskrim Polres Gianyar dalam hal ini melaksanakan pengungkapan dalam rangka operasi Sikat ya, Sikat Agung, yang mana dalam jangka waktu kurang lebih 15-20 hari operasi kita mengungkapkan 4 kasus C3 ya, 2 kasus yang menjadi TO kita, 2 kasus yang menjadi non TO. Dalam hal ini kami menegaskan kembali kepada masyarakat Gianyar ya, Polres Gianyar di sini hadir menjawab keresahan dari masyarakat. Ya, kita memberikan prestasi, kita melaksanakan tugas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di sini ya. Jadi terkait dengan banyaknya laporan karena seiring meningkatnya kunjungan turis bahwa banyak terjadi kasus curanmor. Nah, melalui operasi ini kita menjawab, kita mengungkap beberapa kasus curanmor, 3 kasus curanmor dan 1 kasus curat. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, terkait dengan apa saja kasus yang kita ungkap, saya akan memberikan penjelasannya secara singkat dan cepat. Nanti rekan-rekan silakan lihat penjelasannya dari link yang kita akan berikan. Ya, yang pertama kasus curanmor LPB 051/2023 SPKT Polres Gianyar. Korban Kadek Tristiana, pelaku ada 2. Ainur Rofik asal Sampang, Abdul Aziz asal Denpasar, keduanya berumur 22 tahun. Ya. Nah, barang bukti yang diambil 1 sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, 2 buah kunci kontak sepeda motor duplikat, 1 lembar STNK sepeda merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun. Ya, ini motor ini diambil di TKP-nya di Banjar Taman KJ Ubud di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang berada di halaman rumah dari korban. Nah, lalu yang kedua, ini juga terkait dengan kasus curanmor LPB 17/3/2023 SPKT Polres Gianyar. Korban Jogo Purwoko ya, pelaku Komang Arimbawe asal Pujungan. Nah, ini dalam kasus ini yang menjadi barang bukti adalah Honda Suprafit DK3601 LG, kepemilikan dari korban atas nama Jogo Purwoko. Lalu kasus curanmor yang ketiga, LPB 14/2/2023 dengan TKP di rumah kos Banjar Batu Lumbang, Desa Bedulu, Belah Batu, Gianyar. Ya, dengan pelakunya Yules Umbu Sakala. BB yang hilang 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru, Nopol P2003XJ. Ya. Pasal 363 KUHP, modus motor diparkir di kos-kosan. Ya. Ini yang kita
himbau sementara kita membahas curanmor kepada masyarakat bahwa hati-hati pada saat memarkirkan kendaraan bermotor. Periksa kembali kunci kendaraannya, ya, parkirkan di lokasi yang aman. Kalau bisa, kami mohon kepada masyarakat bahwa setiap rumah dan kos-kosan tempat tinggal itu dilengkapi dengan CCTV. Ya, supaya pada saat terjadi kejadian hal yang tidak kita inginkan, kita bisa dengan cepat menindaklanjuti. Ya, lalu yang terakhir yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pencurian dengan pemberatan alat-alat yang digunakan untuk bekerja di proyek Villa Casa Home yang beralamat di Jalan Raya Silakarang, Desa Singapadu, Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang dilakukan oleh mantan pekerja atau buruh yang bekerja di sana, ya. Korban Putu Krisna Gunawan, pelaku Robi Mulyana, yang kedua Aldi Siaputra, yang ketiga Ramdan, dengan pelaku penadahan bernama Taufik. Pelaku pemetik, total keseluruhan ada 5 orang, masih buron 2. Ya, masih kita lakukan pengejaran, tapi sementara yang sudah kita amankan ada ketiga orang, tiga-tiganya berasal dari Cianjur. Ya, pelaku penadahan Taufik berasal dari Sampang. Kita barang bukti yang kita amankan, 1 buah stemper pemadat, 1 buah cutting well, 4 buah cakar ayam, 2 ember ukuran 25 kg waterproofing integral, 2 sak semen merek Dinamit, 1 buah gunting besi, 115 batang besi ulir ukuran 16, 45 batang besi ukuran 8, 1 buah HP merek Vivo, 1 buah HP merek Samsung, 1 buah HP merek Redmi, 1 buah HP merek Oppo. Ya, jadi kelima pelaku ini melakukan pencurian barang tersebut. Barang bukti itu lalu dijual ke Taufik, dan Taufik menebus dengan harga 12 juta langsung kepada pelaku dari truk yang digunakan, karena barang bukti yang diambil ini cukup banyak dan tidak bisa diambil oleh hanya 1-2 kali atau 1-2 orang saja. Jadi diangkut menggunakan truk-truk ini, yang menyediakan adalah Taufik ini. Ya. Jadi turut serta pasal 55-nya masuk ke dalam situ. Jadi artinya mereka semua ini satu sindikat, satu bersekongkol untuk melakukan pencurian di TKP proyek tersebut. Ya, atas pasal tersebut semuanya kita kenakan pasal 363 ancaman hukuman 7 tahun. Nah, modusnya pada awalnya mereka ini bekerja di proyek situ, lalu disampaikan oleh pengawas proyek ya bahwa akan ada keterlambatan pembayaran gaji. Nah, inilah mereka tidak terima. Lalu setelah dibayarkan gajinya, mereka semua berhenti secara bersama, secara tiba-tiba. Ya. Nah, pada saat beberapa hari setelahnya, pengawas itu kembali ke proyek, dapatilah bahwa barang-barang di proyek itu sudah hilang dan korban dirugikan sampai puluhan juta. Dari situ kita lakukan pengejaran, penyelidikan siapa-siapa saja mantan karyawan, karena kita dapatkan bahwa ada beberapa karyawan yang dulunya bekerja di sana tapi tiba-tiba berhenti. Ya, dari sana kita lakukan penyelidikan, dapatkanlah barang bukti ini ada pada mereka. Termasuk barang bukti ini kita amankan sampai ke Jembrane. 5 orang, ya 5 orang, tapi yang kita dapatkan baru 3, 2 masih kita lakukan pengejaran. Beserta 1 pelaku penadahan. Untuk barang bukti lengkapnya ada di belakang. Ya, nah gitu. Lalu untuk truknya masih kita lakukan pengejaran karena truknya sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Ya, oke, kurang lebih itu rekan-rekan. Terima kasih atas waktu pagi ini. Kita laksanakan secara cepat saja, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih rekan-rekan.